mudik dan lebaran bisa dikatakan sebagai dua hal yang tak terpisahkan, di mana satu sama lain kian identik dan sudah sebegitu lama jadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan bahkan mudik lebaran bisa dikatakan sebagai tradisi dan juga kebutuhan yang harus terpenuhi. Biasanya ketika mudik lebaran ini, transportasi yang digunakan bisa berupa pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, atau kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Dan yang paling menarik dan hanya ada di Indonesia, yaitu truk juga dapat digunakan untuk mudik lebaran. Kata mudik itu berasal dari kata udik, yang artinya selatan atau hulu. Di mana pada zaman dahulu, sebelum di Jakarta terjadi urbanisasi yang sangat besar-besaran seperti sekarang ini, masih banyak wilayah yang bernama akhiran udik atau ilir. Pada saat Jakarta masih bernama Batavia, suplai hasil bumi daerah kota Batavia ataupun kota Jakarta diambil dari wilayah-wilayah di luar tembok ibu kota di sebelah selatan. Karena itu, untuk orang-orang Jakarta pasti sudah tidak asing lagi. Makanya ada beberapa nama wilayah di Jakarta yang terkait dengan tumbuhan seperti kebun jeruk, kebun kopi, kebun nanas, kemanggisan, dan lain sebagainya. Di mana para petani dan pedagang yang menjual hasil bumi tersebut membawa dagangannya melalui sungai. Dan dari situlah muncul istilah milir mudik yang artinya sama dengan bolak-balik. Mudik atau menuju udik saat pulang dari kota kembali ke ladangnya, begitu terus secara berulang-ulang. Itulah asal mulanya lahir istilah kata mudik ataupun tradisi mudik lebaran di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di tiap mudik lebaran pasti ada insiden-insiden ataupun drama-drama ataupun tragedi-tragedi yang tidak bisa kita lupakan. Di tahun 2020 sendiri ada yang menarik untuk mudik lebaran, yaitu adanya pelarangan mudik lebaran. Dan ini dikarenakan suatu fenomena yang meracuni seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yaitu virus corona. Virus corona sudah beberapa bulan ini menyerang Indonesia, bahkan mematikan roda ekonomi Indonesia. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak para pekerja-pekerja atau buruh-buruh yang akhirnya diputus masa kerjanya, diputus kontraknya, atau bisa dikatakan di PHK oleh perusahaannya. Dan untuk kalangan mahasiswa sendiri, di masa coronavirus ini, akhirnya sistem belajar melalui internet ataupun daring. Mungkin ada di antara kita yang akhirnya pro dan kontra dengan adanya konsep ataupun peraturan yang melarang mudik lebaran ini. Tapi rekan-rekan yang harus pahami adalah adanya peraturan ini untuk kepentingan kita bersama, untuk keselamatan kita bersama. Karena alasan dibalik adanya peraturan pelarangan mudik ini adalah untuk memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Teman-teman bisa lihat datanya berterbaran di mana-mana, di televisi, bahkan di media-media sosial lainnya, bahwasanya saat ini Indonesia masih mengalami ataupun masih dikatakan sebagai daerah ataupun negara yang cukup banyak orang terjangkit virus coronanya. Dan oleh sebab itu makanya pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan untuk larangan mudik lebaran. Ada hal yang menarik dari peraturan ini, seperti ada tarik ulur, seperti ada kebimbangan dari pemerintah sendiri, di mana awal-awal pemerintah mengatakan bahwasanya dilarang untuk mudik lebaran. Tetapi baru beberapa hari kebelakang ini dapat kita lihat bahwasanya pemerintah kembali lagi mengatakan bahwasanya ada
beberapa persyaratan-persyaratan untuk mudik lebaran, atau bisa dikatakan, iya, pemerintah membolehkan mudik lebaran, tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Hari ini kita tidak perlu pusing-pusing untuk membahas ataupun melihat apa sih persyaratan-persyaratannya, orang-orang seperti apa sih yang dibolehkan mudik lebaran. Yang lebih penting daripada itu adalah kita sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang mencintai diri kita sendiri, dan sebagai manusia yang mencintai orang lain, pertama keluarga kita, di mudik lebaran tahun ini, mari kita tunda. Alasannya apa? Ya tadi, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mari kita bersama-sama menanamkan di dalam diri kita bahwasanya kita tunda mudik lebaran hari ini, kita tunda mudik lebaran tahun ini demi menjaga keluarga kita di kampung halaman. Ketika di perjalanan kita tidak tahu kita berpapasan dengan siapa, kita bersentuhan dengan siapa. Bisa saja kita bersentuhan ataupun berpapasan dengan orang yang terjangkit virus corona. Teman-teman tidak bisa mendeteksi orang yang terkena virus corona begitu saja. Dan ketika teman-teman berpapasan, bahkan bersentuhan, dan teman-teman terkena virus corona tersebut, dan teman-teman tidak menyadarinya, kemudian teman-teman dengan sukacita kembali ke kampung halaman teman-teman, merayakan hari raya bersama keluarga teman-teman, dan tanpa disadari, teman-teman menjadi seorang penjahat yang telah menyebarkan virus corona.